Kita mau ikut atau kita yang tertinggal? Karena itulah waktu masa kuliah saya juga saya tak pandai bawa motor. Oh, karena di sana tak ada motor ya? Teknik atau baru ngambil ekonomi atau memang bagaimana ini? Memang lulusnya di ekonomi juga. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Fuadi Nur. Wow. Luar biasa. Podcast Bukan Mimpi hari ini kedatangan salah satu tamu spesial, yaitu Direktur PT SPR ya, SPR Riau. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah, baik. Nah, gimana aktivitasnya sekarang? Ini sibuk apa nih sekarang Bang Fuadi? Ya sekarang kita karena diamanahkan untuk menjabat sebagai Direktur PT Sarana Pembangunan Riau, ya kita sehari-hari sekarang aktivitas di PT Sarana Pembangunan Riau SPR, salah satu BUMD-nya Provinsi Riau. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, masyarakat kan belum banyak yang tahu nih SPR itu apa, Sarana Pembangunan Riau itu bergerak di bidang apa saja nih Bang? Jadi PT Sarana Pembangunan Riau ini adalah badan usaha milik daerah Provinsi Riau, bergerak multisektor usaha. Jadi SPR adalah aneka usaha. Salah satu beberapa sektor usaha yang saat ini sedang dijalani antara lain kita memiliki wilayah kerja langka, di mana operatornya adalah salah satu anak perusahaan kita PT SPR Langka, mengelola lapangan minyak di Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Kemudian juga kita ada anak perusahaan lagi yaitu PT SPR Trada, bergerak di bidang pengelolaan RPC, Rice Processing Complex, agribisnis, dan sekarang sedang melakukan pengembangan sektor-sektor kehutanan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita ada sekarang sedang pengembangan juga sektor usaha pengelolaan dan transportasi limbah B3 dan B3, kemudian mechanical electrical, usaha penunjang migas lainnya dan sebagainya. Oh, ini cukup banyak Bang ya? Bahkan saat ini kita menerima penugasan juga untuk sistem penyediaan air minum lintas Pekanbaru Kampar, dan alhamdulillah kita berhasil mendatangkan investasi di Provinsi Riau tanpa menggunakan anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD, jadi murni dari swasta dengan nilai investasi 2 triliun. Nah, ini adalah pengembangan sistem penyediaan air minum meliputi 3 kecamatan, sekarang 4 kecamatan di Kota Pekanbaru, yaitu Kecamatan Tampan, kemudian ada kecamatan yang satu lagi yang baru apa tuh? Pengembangan dari Tampan. Tua Madani. Okay. Kemudian juga Bukit Aya, Marpoen Damai, kemudian Siak Hulu dan Tambang kalau di Kampar. Jadi ada di Pekanbaru dan Kampar. Ini kalau di Pekanbaru kan ada apa namanya BUMD juga ya yang mengurus air minum ini ya? Itu mitra kita juga. Itu mitra kerja kita atau bagaimana itu ya? Itu mitra kita juga di hilir ya. Ini kita juga selain bekerja sama dengan investor kita yaitu dari BUMN PT PP Tirta Riau, kita juga menggandeng BUMD Kota Pekanbaru yaitu Perumdam Tirta Siak Pekanbaru dan Perumdam Tirta Kampar. Tadi saya dengar Bang banyak kali nih Bang anak perusahaannya nih, banyak kali sektor yang ada di dalam tubuh SPR ini. Yeah. Ada air minum, ada pertambangan, ada perminyakan, konstruksi dan sebagainya, transportasi juga. Sebagai direktur sendiri pusing nggak nih Bang ngurusi yang begini-begini nih? Ini kan banyak nih Bang. Ya kita karena itulah kita ini kan holding ini, PT SPR ada holdingnya, kemudian untuk pengembangannya nanti itu kita sinergikan dengan anak-anak perusahaan kita tadi. Ini harus paham seluruh ilmunya atau bagaimana nih? Abang harus paham minyak, abang harus paham air, abang harus paham transportasi itu gimana nih? Ya, dalam mengelola ini nih. Tentu kita dibantu dengan orang-orang mempunyai kemampuan teknis. Background saya kan memang manajemen. Jadi saya kuliah S1-nya manajemen, sekarang juga sedang menjalani magister manajemen di Universitas Riau.
Apa yang akan Abang lakukan untuk pengembangan SPR ini agar lebih maju ke depannya? Karena kan kita tahu bahwasanya BUMD ini kan lebih banyak mengarah kepada dana-dana pemerintah dan pengembangan sektornya juga biasanya stagnan dan lain sebagainya. Nah, mungkin inovasi apa yang Abang mau buat untuk SPR yang lebih maju ke depannya? Ya, alhamdulillah saya dilantik di Februari 2021 lalu dan baru berjalan sekarang ini menjabat 1,5 tahun mungkin ya. Nah, di tahun buku 2021 berhasil kita bukukan laba perusahaan itu meningkat 100% sejak saya menjabat. Nah, strategi kita tentu dengan beban operasional yang tetap, produksi meningkat sehingga berhasil meningkatkan laba perusahaan di 100% di tahun buku 2021. Itu adalah salah satu capaian kita. Di tahun buku 2022 nanti itu kan nanti ditutup di Desember 2022. Insya Allah grafiknya akan semakin meningkat. Jadi menjadi penyumbang PAD nggak Bang untuk provinsi sendiri? Tentu ya. Jadi salah satu fungsi BUMD adalah tentu bagaimana memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Jadi dividen kita juga terus meningkat. Apalagi ketika saya menjabat labanya meningkat tadi 100% kan. 100% ya peningkatan labanya ya. Tentu dividen juga bisa berkontribusi dengan baik ya kan. Ke depan terus akan kita tingkatkan seiring dengan pengembangan perusahaan. Nah, tentu kita harus berinovasi bagaimana memanfaatkan potensi-potensi daerah tadi ya kan. Di masa kepemimpinan saya tentu di internal saya perbaiki bagaimana SDM itu kita perkuat. SDM kita semakin handal karena kita ikutkan pelatihan-pelatihan juga, kemudian SOP perusahaan kita buat dengan rapi. Karena itulah di awal-awal saya melakukan konsolidasi yang begitu keras sehingga akhirnya SPR mendapatkan 3 ISO sekaligus pada saat itu juga, yaitu Integrated Management Service ISO 9001 ya, benar. Tentang leadership dan manajemen bisnis, kemudian juga ISO 4301 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian juga ISO tentang lingkungan. Nah, 3 ISO ini adalah memperkuat daya saing SPR. Jadi bagaimana standarisasi kita dengan dengan SOP yang kita buat itu berstandarisasi secara internasional. Yang memberikan kita ISO pun itu berbasis di Singapura. Nah, inilah menunjukkan bahwa SPR memiliki daya saing. Nah, kemudian juga perusahaan kita terus perkuat portofolionya. Akhirnya kan dampaknya terbukti, banyak sekali investor baik di dalam gitu Bang, ya kan. Kepercayaan investor dari meningkat ya. Mitra meningkat. Betul. Semuanya mau datang ke SPR, baik itu investor asing maupun BUMN, ya kan. Seperti air tadi, mestinya memang air adalah kita mendukung program unggulan pemerintah. Salah satunya bagaimana memberikan air bersih tadi kepada masyarakat kan. Nah, nanti air ini akan dirasakan oleh lebih kurang nih, karena ada 102.000 sambungan dengan kapasitas 1.000 liter per detik. Itu akan dinikmati lebih kurang 624.000 jiwa yang melintasi 5 kecamatan tadi. Kalau dari segi ekonomisnya bagaimana? Jadi airnya nanti ini adalah harga batas atas batas bawah itu ditetapkan pemerintah. Itu ada headnya ya. Jadi pemerintah provinsi yang menetapkan. Kemudian nanti baru Kabupaten Kampar dan pemerintah Kota Pekanbaru juga menetapkan dari dasar dari provinsi tadi, menetapkan batas atas batas bawah, penyesuaian lagi di kabupaten kota berapa harga yang layak untuk masyarakatnya masing-masing gitu kan. Insya Allah air yang dihasilkan SPR ini tidak tanggung kualitasnya. Air bersih layak minum ya kan. Buka keran kita harapkan bisa diminum. Gitu. Ini menarik nih. Kalau seandainya bisa terrealisasi ini menarik nih. Jadi masyarakat yang mendapatkan airnya langsung ke rumah ini nanti
Ya seperti air galon, memandikan air galon, ya kan? Apa enggak? Artinya nggak perlu sebenarnya kalau secara steril nggak perlu dimasak lagi gitu bang, ya sudah bisa diminum ya? Iya sudah. Nah bang, kita diskusi sedikit nih bang. Abang kan basic ilmu abang kan manajemen ya, manajemen. Nah kita tahu bahwasanya kalau SOP itu kan lebih bersifat teoritis. Iya. Bisa kita mengambil SOP itu dari mana saja. Dan bahkan SOP yang paling bagus pun bisa kita adopsi ke suatu perusahaan untuk dikembangkan. Yang menjadi masalah itu SDM, seperti yang Mbak bilang tadi. Iya. Nah, kalau SOP-nya bagus, namun praktisinya ataupun SDM-nya kurang bagus, ini kan tentu akan sangat jomplang nih dengan teknis pekerjaan di lapangan. Ada istilah the man behind the gun. Artinya bukan tergantung senjatanya, tapi tergantung operatornya, tergantung penggunanya. Abang selektif nggak dalam melihat SDM ini, bang? Bagaimana saking selektifnya abang agar ini bisa terrealisasi dengan baik? Gitu? Betul sekali. Jadi pertama kali saya menjabat itu saya langsung meminta kepada HRD itu daftar nama lengkap dengan background pendidikannya dan keahliannya masing-masing. Sertifikat keahlian, jadi dibikin listnya gitu kan. Jadi kemudian saya bikin lagi struktur organisasi, ya kan. Ini sesuaikan ini struktur organisasinya ini, kemudian ini SDM kita keahliannya apa. Kemudian disesuaikan begitu. Sesuaikan. Jadi kita rombak struktur organisasi. Nah, itu awal kepemimpinan saya. Kemudian sesuai dengan bidang-bidangnya. Kemudian ada yang terlalu yang kurang fungsional, itu fungsi-fungsinya kita tingkat bagaimana kayak fungsi gitu. Bahkan saya karyakan ke anak perusahaan juga supaya lebih efisien efektif. Jadi jangan sampai misalnya di induk gemuk gitu kan, kemudian di anak perusahaan ini sementara tugasnya kurang misalnya di holding, itu saya karyakan di anak perusahaan. Jadi tentu juga efisien kan dari segi penggunaan SDM. Kemudian yang kedua juga saya ikutkan pelatihan. Ketika abang melakukan penyaringan tadi, filterisasi tadi, abang melihat background pendidikannya ini, abang melihat ini kinerjanya begini, abang ukur semuanya. Ini bukan hal yang mudah. Apalagi abang orang baru masuk ke sana. Betul. Pasti ada penentangan, pasti ada kontroversi dan lain sebagainya. Nah, sebagai direktur, bagaimana abang menetralisir hal ini supaya tidak menjadi konflik yang besar? Betul. Karena nggak sedikit nih, pasti ada orang titipan. Iya, memang saya paham itu, apalagi di BUMD kan. Iya. Tetapi saya on the track karena saya pikir apabila ini tidak dilaksanakan, ini akan membuat BUMD kita tidak akan berjalan dengan baik gitu kan, tanpa dukungan SDM yang handal. Sekarang kan alhamdulillah berjalan dengan bagus ya kan. Bahkan saya juga motivasi karyawan, bagi karyawan yang baik itu kan kinerjanya, ya kan, ada ukurannya untuk kinerja ini ya kan. Ini 4 orang nih setiap akan kita umrohkan 4 orang. Wow, ada bonusnya lah ya. Iya, ada bonusnya. Artinya ini memicu semangat kinerja juga, Bang. Betul. Bang, silakan diminum Bang kopinya. Enak, kita ngobrol sambil santai. Terima kasih. Kalau boleh tahu Bang, kita cerita sedikit flashback kita ke belakang. Memang dari awal itu, dari kecil itu, apa memang punya cita-cita untuk menjadi seorang manajerial, pengusaha atau apa sebenarnya? Atau yang abang pegang sekarang sudah sesuai bukan dengan cita-cita waktu kecil? Karena kan setiap anak itu kan pasti punya impian. Iya. Ada yang pengen jadi dokter, polisi, pengacara dan lain sebagainya. Kalau abang sekarang ini sesuai nggak dengan yang abang harapkan dulu? Memang kalau dulu waktu kecil saya itu bercita-cita ingin bekerja di teknik sipil. Oh, teknik sipil, arsitek ya? Luar biasa. Oke, terus? Tapi pada saat menjalani itu malah saya ke sarjana ekonomi. Oh, berarti S1-nya sarjana ekonomi? Iya. Oh, kenapa Bang? Kok nggak kita ambil aja di jalur ini? Apa alasannya dulu? Kok bisa Bang ngambil ke ekonomi bukan ke teknik begitu? Ya, dulu memang saya ini backgroundnya kalau SMA-nya itu jurusan IPA ya kan? Oh, IPA. Tapi saya kan kalau IPA ini ada fasilitasnya, bisa memilih IPS juga kalau pas PTN kan? Iya. Habis mau ambil IPC. Tapi memang kontradiksi juga dalam jiwa saya antara mau teknik sipil sama ekonomi ya kan? Oh iya betul. Kenyataannya
yang di sosialnya saya pilih ekonomi kan gitu. Ada faktornya. Nggak lulus UMPTN atau bagaimana? Hah? Nggak lulus UMPTN di teknik atau baru ngambil ekonomi atau memang bagaimana ini? Memang lulusnya di ekonomi juga. Akhirnya kebongkar kan. Memang niatnya ke sipil tapi lulusnya di ekonomi begitu. Nah setelah masuk ke ekonomi, ini kan memang bukan yang abang inginkan kalau dari awal, dari jiwa abang. Kenapa abang perdalam sampai ke S2-nya? Jadi setelah saya jalani memang, rupanya memang jiwa saya ini memang cocoknya di ekonomi nih. Jadi pertama saya lulus tuh di ekonomi pembangunan. Oke. Habis itu saya pindah jurusan di kuliah itu menjadi manajemen. Karena setelah saya jalani di kuliah ekonomi ini, saya cocoknya nih bukan jadi pengamat saya nih, jadi praktisi Ya. manajemen. Saya bilang kan, jadi saya mengajukan pindah jurusan. Nah, pindahlah saya ke jurusan manajemen pada saat ini. Itu sudah mulai terbentuk lah minat dan bakat saya waktu di kampus. Apalagi saya juga sambil kuliah ya sambil jualan juga, saya berdagang ya kan, supaya untuk menutupi kekurangan kiriman orang tua ya kan. Dulu, ini abang kuliah itu merantau atau bagaimana nih sambil jualan gitu? Karena biasanya kan orang kuliah sekarang kalau nggak didanai orang tuanya nggak mau bang. Motor harus disiapkan minimal, kendaraannya, tempat kos dicarikan, kemudian uang transport dikasih. Abang tipikal yang begini atau yang anak rantau yang harus nyari makan sendiri, biaya kuliah sendiri itu bagaimana? Nah, jadi saya ini memang ada dikirimkan orang tua, tapi tidak cukup gitu kan. Jadi kampung saya itu di Kuala Enok, Indragiri Hilir. Oh, Inhil. Waktu itu cukup jauh bang ya, dari Pekanbaru ke ini waktu itu jauh betul. Apalagi dulu kan belum ada jembatan kalau tidak salah. Iya, belum. Jadi jam Pak Rusli lah waktu dibangunnya kan, itu pun mau di akhir masa jabatannya. Kalau dulu memang kalau ke Pekanbaru jauh juga, memang banyak tantangan itu. Kalau dari Inhil apalagi kan banyak jembatan-jembatan kecil kan. Benar. Nah, jalan juga banyak yang rusak gitu kan. Akses transportasi tidak segampang sekarang gitu ya. Dan saya pun bukan asalnya dari Tembilahan ibu kotanya Inhil, tapi di Kuala Enok itu naik speedboat lagi tuh. Dari Tembilahan itu 1 jam lagi naik speedboat? Iya betul. Oke. Jadi kampung saya ini dikenal juga kalau dulu tuh dikelilingi laut. Memang lautnya ini cukup dalam di sana. Artinya pulau Pak? Iya pulau. Jadi dan jerambak kayu juga. Kalau dulu belum ada semenisasi dulu. Karena itulah waktu masa kuliah saya juga saya tak pandai bawa motor. Oh, karena di sana tak ada motor ya? Iya. Jadi jangankan mobil, motor pun saya tak pandai bawa, ya kan? Nah. Jadi saya kuliah, bahkan di tempat kosan saya itu lampunya pun belum di Panam itu dekat Undri, lampu listrik itu belum masuk. Jadi pakai pelita. Atau lampu serongkeng ya dulu ya? Yang pakai pompa itu ya? Itu untuk di luar, untuk rame-rame. Kalau untuk di kamar masing-masing pakai pelita kecil. Pelita kecil, lampu yang ada corongnya itu. Oke. Pakai minyak tanah itu bang? Iya, pakai minyak tanah betul. Itulah zaman kuliah saya dulu. Jadi belajar pun ya pakai pelita. Kemudian karena kiriman orang tua tidak cukup ya kan, saya ada juga jualan lah. Mulai berdagang juga dengan kawan-kawan mahasiswa ya kan, sampai ini itu untuk menutupi kebutuhan pada masa itu. Kalau orang tua itu basicnya keluarga yang sederhana atau memang agak sedikit bisa dibilang orang susah atau bagaimana? Sederhana lah, cukup lah. Ya. Siapa orang yang paling memotivasi dalam hidup abang? Misalnya kalau kita main-main nih kuliah nih, nggak enak sama si Anu gitu. Siapa orang? Pasti ada tuh dalam diri kita ini kan ada yang men-trigger kita nih, yang membuat kita harus menjadi sesuatu karena si Anu. Gitu. Iya. Siapa orang yang paling berpengaruh terhadap ibu abang? Jadi memang waktu itulah terbentuknya pada saat kuliah dulu. Jadi banyak senior saya lihat kan, dia mengajak saya untuk aktif juga berorganisasi. Jadi dia ini kita jangan kuliah aja katanya, organisasi juga harus ini, tapi harus pandai-pandai mengatur waktu. Jadi saya banyak bergaul sama senior nih yang yang aktif organisasi pada masa itu. Okay. Tidak hanya di ekonomi, ada juga dari Visipol, ada juga dari perikanan gitu. Nah, ini semuanya memberikan masukan sama saya. Jadi ini yang bikin saya semangat juga. Terbentuk karakter tuh justru dari situ bang ya? Iya, pada saat saya kuliah. Jadi pada saat saya kuliah saya tuh aktif berorganisasi memang, mulai dari HMJ, kemudian juga di eksternal kampus ada HMI, ada MPI pada waktu itu. Kemudian yang paling banyak memang saya di internal kampus, HMJ, BEM, kemudian
puncaknya saya diangkat sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Riau di 99 sampai 2000. Berarti abang ikut tuh waktu reformasi itu? Iya. Ya kan saya masuk kuliah kan tahun 96. Tentu 98 kan itu lagi panas-panasnya. Iya. Nah posisi abang di waktu itu sebagai apa waktu itu? posisi saya dulu di Fakultas Ekonomi. Jadi iya. kita juga aktif juga kemarin tuh untuk untuk demonstrasi, gerakan-gerakan reformasi pada masa itu. Berarti ikut orasi juga waktu itu? Oh jelas. Wah luar biasa ya. Nah bang, biasanya kan setelah kita kuliah, apa yang kita temukan di lapangan, apa yang kita temukan dalam pekerjaan dan kenyataan itu tidak selalu sama. Iya. Banyak juga orang-orang yang terapat keilmuannya ketika kuliah, tidak bisa mereka praktekkan ketika berada di lapangan ataupun di kehidupan sosial. Abang bagaimana bang melihat? Apakah ilmu yang abang terima di kuliah tadi memang bermanfaat atau bagaimana? Ilmu yang kita terima di kuliah ya tentu sangat bermanfaat ya kan, karena itu dia mengasah wawasan kita lebih luas lagi berpikirnya tentang ilmu ekonomi ya kan, tentang ilmu manajemen. Kemudian namun demikian kita harus baringnya juga ada soft skill juga lah, misalnya kemampuan berorganisasi tadi supaya kita lebih bersosialisasi. Nah, kita juga bisa mengikuti seminar-seminar ya kan, ini juga untuk dalam rangka meningkatkan SDM kita. Nah, bagaimana kita mengutarakan pendapat pada saat di seminar pelatihan, itu kan mengasah diri kita juga, menempa diri kita. Nah, pada masa itu memang agak kurang juga ini pemagangan gitu. Nah, tetapi kalau saya dulu memang sering ikut dosen misalnya, ada ini untuk sampingan kan, dosen aja ada proyek misalnya kan, kita yang bantu gitu ya. Dapat juga kita ini pengalaman dari dosen ya kan. Dan tentu ada juga dapat juga ini upah juga dari dosen seperti itu untuk menambah biaya kita kan. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak aktif, tidak bisa juga mendekati dosen, kita bisa ikut kita dalam proyek yang sedang dikerjakan dosen kan. Nah, ini salah satu yang saya lakukan juga pada masa kuliah. Nah, di masa ini saya harapkan universitas itu sebaiknya juga melakukan pemagangan lah bagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Supaya apa? Supaya ketika mereka bekerja nantinya tidak kaget dengan situasi pekerjaan yang akan dikerjakan dan sebagainya, sesuai dengan backgroundnya masing-masing gitu kan. Abang pernah jadi dosen luar biasa juga bang ya? Ya pernah. Pemahaman ini abang sampaikan nggak ke mahasiswa abang nih? Perlunya bersosialisasi dan memanfaatkan situasi tadi? Iya, selalu saya sampaikan. Kesempatan saya menyampaikan itu persen saja dosen. Nah, kita jangan kuliah aja sebenarnya. Kita harus menempa diri kita, bisa di organisasi, bisa dimanapun, lembaga manapun, yang penting kita bisa membagi waktu, saya bilang. Itulah peran mahasiswa. Jadi peran mahasiswa ini bukan hanya belajar pulang gitu kan, tapi bagaimana kita mengisi diri kita, apalagi sekarang zaman sudah semakin berubah, sebenarnya tidak seperti masa lalu ya kan. Sekarang kita kuasai IT. Benar. Dan juga bahasa ya kan, supaya kita siap menghadapi persaingan global ini sebenarnya kan. Benar. Kalau seandainya kita yang tidak mengikuti IT, kita tertinggal bang. Pilihannya itu. Kita mau ikut atau kita yang tertinggal gitu. Betul. Karena perkembangan IT begitu pesat. Nah, abang melihat sendiri bang, dalam konsep kehidupan kan selamanya tidak berjalan mulus. Pasti seseorang itu mengalami fase-fase ataupun kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, orang yang hebat itu ialah orang yang ketika dia jatuh, dia bisa bangkit lagi. Tentu seorang Bang Fuadi Nur dengan jabatannya sekarang sebagai Direktur PT Sarana Pembangunan pasti pernah mengalami momen terendah, pernah jatuh. Nah, ketika abang berada di bawah, bagaimana cara abang bisa bangkit lagi sehingga sampai ke titik ini? Gitu. Nah, ini bisa menjadi pelajaran nih bang bagi yang melihat dan mendengarkan podcast ini. Betul. Jadi background saya memang wira swasta. Dari dulu saya sudah menjalankan perusahaan, mulai dari perusahaan kecil gitu kan. Saya rintis, kemudian tentu ada jatuh bangunnya juga. Benar. Tidak selamanya mulus bang ya? Betul, apalagi kita pekerjaan misalnya supplier kontraktor, kadang dapat proyek, kadang tak dapat proyek ya kan. Betul. Yang ditipu juga sering. Nah, betul.
Itu memang banyaklah masa-masa sulit kita. Yang penting kita terus memantapkan kemampuan profesionalisme kita, ya kan? Tidak mengharapkan kita nih misalnya dekat dengan pejabat baru dapat proyek misalnya kan, tapi bagaimana kita perusahaan kita betul-betul profesional, siapapun pejabat ya kan, tidak akan memandang kedekatan, tapi memandang pekerjaan apa ini profesional atau tidak misalnya, seperti itu. Bahkan saya pada waktu itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan swasta yang sambil, justru pertama memang pemerintah di awal ini, habis itu saya tidak fokus lagi ke proyek pemerintah tapi proyek swasta, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah perusahaan saya pada ini perusahaan bukan perusahaan yang SPR ya, iya, perusahaan yang pribadi semakin meningkat, bahkan menjadi apa juga lah, kiprahnya di tingkat nasional juga lah. Wow. Tapi di masa-masa pandemi luar biasa juga karena terpukul 2 tahun kita. Jadi perusahaan yang saya rintis itu kemarin itu agak terpukul juga selama masa pandemi. Karena dia aneka usaha juga. Salah satu usahanya adalah pariwisata. Oh iya, sektor pariwisata paling kena hantam kemarin. Sektor pariwisata ya kan. Akhirnya padahal beberapa bulan sebelum pandemi saya, karena omset perusahaan saya sangat meningkat, bagus, ya kan, saya mendapat kepercayaan salah satu bank untuk bangun hotel. Tapi pada saat bulan Maret pencairannya kan terjadi pandemi. Ya, April pandemi ya. Maret. Jadi gagal lah kesepakatan tadi. Cita-cita saya bangun hotel tadi. Padahal sudah disetujui sama pihak bank. Jadi kantor pusatnya mengirim surat ini untuk pembangunan hotelnya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, karena di masa pandemi COVID ini sektor perhotelan yang zona merah, gagal lah sama hotel, padahal sudah disetujui. Nah itu pukulan berat juga. Sementara kita harus mempertahankan karyawan di kala pandemi itu, ya kan, kita work from home ya kan. Yeah. Akhirnya terkuras semua apa kita, modal simpanan kita kan. Jadi kita pun akhirnya melakukan inovasi. Wah, ini kita tak bisa bertahan dengan sektor ini lagi nih, harus ada sektor lain. Ada lagi beberapa sektor usaha yang saya jalankan, itulah berhasil di masa pandemi. Artinya kita tidak boleh fokus dengan masalah itu, Bang ya. Harus coba cari inovasi-inovasi. Betul, harus banting setir kita. Jangan kita fokus ini lagi omsetnya bagus, begitu dihantam pandemi hancur gitu kan. Betul. Langsung kita cari pikir keras, pemikiran baru ya. Betul. Nah ini bisa menjadi pelajaran nih. Kadang-kala Bang, orang itu ketika dia menjalani suatu usaha dan terbentur di situ, dia larut di situ. Oh. Ternyata ada trik dari Bang Fuad itu, coba cari cara-cara baru, usaha-usaha baru. Mungkin rezeki kita ada di sini, mainnya di sini begitu ya. Betul. Nah Bang, seperti biasanya, ini podcast Bukan Mimpi ini. Kita memberikan suatu pertanyaan, dan pertanyaan ini harus dijawab oleh narasumber di segmen terakhir ini. Kalau seandainya Bang Fuad diberi kesempatan untuk bermimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan, apa hal yang paling Bang Fuad inginkan untuk diwujudkan saat ini? Saya ingin memberikan saya ingin bagaimana saya dapat berbuat lebih banyak bagi masyarakat. Ada cita-cita pengen terjun ke dunia politik, Bang? Hah? Artinya dengan dengan apapun profesi kita, bagaimana kita bermanfaat bagi orang banyak gitu. Itu maksudnya. Luar biasa. Bang Fuad, terima kasih. Kalau untuk diri saya sendiri rasanya kurang gitu. Bagaimana juga berdampak bagi orang lain gitu. Terserah di bidang apapun Bang ya. Oke, terima kasih Bang sudah hadir ke podcast Bukan Mimpi Bang. Terima kasih atas cerita-ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi para pendengar yang penonton untuk podcast ini. Sukses terus Bang Fuad. Terima kasih sama-sama. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Fuad Nur.